Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Kiki Nadia Veronica. Saya Maya Anulustari. Kami akan menjelaskan proyek kami yang berjudul WebGIS Wisata Kuliner di Kota Lubuk Linggau. Oke, baiklah. Di sini sebelum kita menjalankan atau mendemokan WebGIS Wisata Kuliner di Kota Lubuk Linggau, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja fitur-fitur yang ada di dalam WebGIS tersebut dan apa sih pengertian GIS tersebut. Sistem Informasi Geografis atau yang disebut SIG, yang di dalam bahasa Inggrisnya Geographic Information System, yang biasa kita kenal dengan GIS, merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan memvisualisasikan data yang berkaitan dengan lokasi di permukaan bumi. Beberapa elemen penting dalam GIS yaitu yang pertama data geospasial, yang kedua data atribut, yang ketiga analisis ruang, yang keempat visualisasi. Selanjutnya, tujuan GIS wisata kuliner. Tujuan yang pertama yaitu mempermudah pengguna dalam menyimpan, mengelola, dan menghitung jarak antar lokasi. Yang kedua, memberikan akses kontrol dengan sistem login dan logout untuk keamanan. Ada juga fitur utamanya, yaitu yang pertama penyimpanan dan penghapusan lokasi pada peta. Yang kedua, penghitungan jarak antara dua lokasi yang dipilih. Yang ketiga, penghitungan rute antara dua lokasi yang dipilih. Yang keempat, sistem autentikasi login dan opt-out. Selanjutnya, bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan WebGIS wisata kuliner. Yang pertama, HTML, CSS, dan JavaScript, yang digunakan untuk struktur halaman, desain, dan interaksi. Yang kedua, Bootstrap, yang digunakan untuk penggunaan modal dan komponen UI interaktif. Yang ketiga, Letlib, digunakan untuk menampilkan peta dan elemen interaktif di atasnya, atau marker, garis, dan lain-lain. Yang keempat, PHP dan MySQL, yang digunakan untuk penyimpanan data lokasi dan autentikasi penggunaan di database. Yang kelima, Ajax, yaitu untuk pengiriman data antara front-end dan back-end tanpa memuat ulang halaman. Selanjutnya, fitur penyimpanan lokasi. Pada penyimpanan lokasi ini, pengguna bisa menyimpan lokasi tertentu pada peta dengan mengklik peta atau memasukkan koordinat lokasi langsung. Lokasi tersebut akan disimpan di dalam database, sehingga tetap ada saat pengguna kembali membuka aplikasi, kecuali dihapus secara manual. Berikut sintak untuk penyimpanan lokasi tersebut. Untuk penjelasannya, fungsi Save Location to Database menggunakan XML HTTP request untuk mengirim data lokasi, yaitu latitude, longitude, dan nama, ke server menggunakan metode POST. Data ini akan disimpan dalam database melalui add-point simpan_lokasi .php. Nantinya, lokasi-lokasi yang disimpan akan dimuat kembali saat aplikasi dibuka dan memastikan marker tetap ada pada peta. Selanjutnya, untuk fitur penghitungan jarak antara lokasi, fitur ini menghitung jarak antara dua lokasi yang dipilih oleh pengguna. Setelah pengguna memilih dua lokasi dari drop-down tersebut, aplikasi akan otomatis menghitung jarak dan menampilkan garis antara dua lokasi tersebut, disertai dengan teks yang menampilkan jarak di tengah-tengah garis tersebut. Untuk penjelasan sintak di atas untuk perhitungan jarak antar lokasi, yaitu fungsi mengambil dua lokasi dari drop-down dan menghitung jarak antara keduanya menggunakan metode distance to dari leaflet. Fungsi ini juga menambahkan garis biru antara kedua lokasi tersebut dan menampilkan teks jarak dalam kilometer di tengah garis tersebut. Selanjutnya, mengakses ketika login, barulah tombol logout muncul. Pengguna harus login untuk menambahkan atau menghapus lokasi. Jika tidak login, tombol
tombol login dan logout akan muncul sesuai status pengguna. Untuk sintaknya, penjelasannya, saat tombol login ditekan, data nama pengguna dan kata sandi dikirim ke server untuk validasi melalui AJAX. Jika login berhasil, status is login diubah menjadi true, yang mengaktifkan tombol logout dan menonaktifkan akses fitur lainnya bagi pengguna tidak berwenang. Selanjutnya, untuk menangani klik pada peta, klik 1 kali dan klik 2 kali di peta. Bagian kode ini memberikan mekanisme interaktif untuk menangani klik pada peta dengan mendengarkan event klik, mengambil koordinat dari lokasi yang diklik, dan menambahkan marker sementara. Pengguna diberikan umpan balik visual yang jelas, pop-up yang muncul memberikan instruksi tambahan kepada pengguna. Dan penggunaan timeout membantukan membedakan antara klik tunggal dan klik ganda. Pada sintak untuk menangani klik pada peta, klik 1 kali dan 2 kali di peta. Untuk penjelasannya, kode ini menangani interaksi pengguna dengan peta dengan cara intuitif. Pengguna dapat mengklik peta untuk menambahkan marker sementara yang menunjukkan lokasi yang ingin mereka simpan. Jika mereka mengklik 2 kali, mereka diberikan opsi untuk memberi nama lokasi tersebut dan menyimpannya, dengan pemeriksaan untuk memastikan bahwa pengguna sudah login sebelum menyimpan data. Selanjutnya, fitur menghapus semua lokasi. Pengguna dapat menghapus semua lokasi yang tersimpan dengan memilih opsi hapus. Opsi ini hanya dapat diakses jika pengguna sudah login. Modal konfirmasi ditampilkan untuk menghindari penghapusan yang tidak disengaja. Untuk sintak penghapusan semua lokasi, penjelasannya, fungsi ini menghapus semua marker dari peta dan membersihkan array set markers serta location. Dropdown lokasi juga diperbarui untuk mencerminkan penghapusan ini. Selanjutnya, pembaruan dropdown lokasi. Setiap kali lokasi ditambahkan atau dihapus, dropdown lokasi diperbarui. Fungsi update location dropdown mengatur agar dropdown selalu sesuai dengan daftar lokasi terbaru pada peta. Berikut sintak untuk pembaruan dropdown lokasi. Penjelasannya, fungsi update location dropdown membersihkan semua opsi yang ada di dropdown, kemudian mengisi kembali opsi berdasarkan data di location, memastikan dropdown lokasi selalu terbarui. Selanjutnya, tombol logout. Tombol logout adalah elemen penting dalam aplikasi website yang memungkinkan pengguna untuk keluar dengan aman. Kode yang Anda berikan menangani proses logout dengan menggunakan AJAX untuk memastikan bahwa aplikasi tetap responsif, memberikan umpan balik kepada pengguna melalui modal, dan mengelola status pengguna dalam aplikasi. Untuk penjelasan dari sintak di atas, kode ini secara keseluruhan menangani proses logout dengan cara asinkron, memberikan umpan balik kepada pengguna melalui modal, dan memperbarui status aplikasi setelah logout. Nah, di sini kita akan mendemokan atau menjalankan WebGIS wisata kuliner. Baiklah, di sini saya Maya Lestari selaku rekan dari Tiki Nadia Veronica dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang WebGIS wisata kuliner di Lubuk Linggau. Baiklah, kita akan mencoba untuk mendemokan WebGIS wisata kuliner Lubuk Linggau yang telah kami buat. Pertama, di sini kita klik 1 kali di peta, akan muncul latitude dan longitude. Ketika kita klik 2 kali di peta, akan muncul nama lokasi. Kita akan masukkan nama lokasi di sini. Baiklah, kita akan masukkan nama lokasi di sini dengan nama lokasi 1 ya. Lokasi 1. Ketika kita klik simpan lokasi, maka akan muncul modal login. Untuk itu, silahkan pengguna untuk login terlebih dahulu untuk menyimpan lokasi. Di sini saya menggunakan nama pengguna yaitu Maya27 dan ini kata sandinya. Setelah saya klik login, akan muncul lagi tombol login berhasil dan Anda telah berhasil login. Kita tutup. Setelah itu kita simpan lokasi.
Nah, di sini markernya sudah tersimpan. Coba kita akan lihat di daftar lokasi. Di daftar lokasi pun sudah tersimpan. Setelah itu kita akan di sini baiklah, di sini ketika kita sudah login dan menyimpan lokasi, barulah di sini tombol logout akan muncul. Baiklah, di sini kita akan kembali lagi ke WebGIS kita. Di sini kan tombol logout sudah muncul. Nah, lokasi yang telah disimpan di sini masuk ke dalam database. Nah, di sini untuk nama lokasi yang telah kita simpan di dalam peta, di dalam WebGIS yang telah kami buat, di sini akan muncul di dalam database seperti ini. Untuk ID-nya, nama lokasi, latitude dan longitude. Di sini sudah ada kapan kita kliknya dan tanggal kita menyimpan lokasi. Untuk tampilan WebGIS wisata kuliner yang kita buat, terdapat beberapa tombol. Yang pertama, ada tombol hidupkan lokasi, yang kedua daftar lokasi, yang ketiga hitung jarak, yang keempat ada hapus semua lokasi, yang kelima hitung rute, yang keenam ada hitung rute terdekat. Untuk hitung rute terdekat, ini hanya dapat dihitung saat lokasi diaktifkan. Dan rute terdekat yang dihitung dari lokasi saat ini ke lokasi-lokasi yang disimpan di daftar lokasi. WebGIS ini kita tidak dapat menghapus semua lokasi, hitung jarak, hitung rute jika kita belum login. Agar kita bisa mengakses tombol-tombol yang ada di dalam WebGIS tersebut, kita harus login terlebih dahulu. Kalau kita belum login, contohnya seperti ini. Dia akan muncul modal pemberitahuan untuk kita login. Di sini saya akan aktifkan lokasi saat ini terlebih dahulu. Kita klik tombol hidupkan lokasi. Untuk menghidupkan lokasi, kita tidak perlu login. Di sini muncul modal apakah Anda ingin mengaktifkan lokasi. Untuk lokasi saat ini, dia akan langsung tersimpan di dalam daftar lokasi. Seperti ini. Jadi saat kita akan menambahkan daftar lokasi yang baru, kita harus login terlebih dahulu. Di sini untuk loginnya, kita harus memasukkan nama lokasi yang ingin disimpan di daftar lokasi. Di sini contohnya saya akan memberikan namanya lokasi 1. Di sini kita langsung saja klik simpan lokasi. Nah, di sini akan muncul modal untuk login. Di sini untuk nama pengguna, untuk kata sandinya, maka akan muncul modal login berhasil. Kita tutup. Selanjutnya kita klik simpan lokasi. Lokasi sudah disimpan. Kita lihat di daftar lokasi. Untuk menangani klik 1 kali pada peta, dia hanya muncul latitude dan longitude-nya saja. Untuk menghitung jarak antara lokasi saat ini dan lokasi yang baru saja kita buat, kita klik tombol hitung jarak. Kita pilih
Di sini akan muncul dua drop down. Yang pertama untuk drop down 1, yang kedua untuk drop down yang kedua. Kita tutup. Nah, untuk markernya, saat kita menghitung jarak, marker akan berubah menjadi warna hijau. Selanjutnya, untuk menghitung rute, kita klik tombol hitung rute. Kita pilih lokasi yang kita buat tadi. Kita langsung saja. Nah, di sini sudah terhitung, sudah ada garis-garisnya, garis pemberitahuan antara rute 1 dan lokasi yang saat ini. Selanjutnya, untuk hitung rute terdekat, di sini saya akan menyimpan lokasi terbaru atau lokasi yang keduanya. Untuk melihat lokasi mana yang paling dekat dengan lokasi kita saat ini. Langsung saja simpan. Karena kita sudah login, maka tombol loginnya sudah tidak muncul lagi. Langsung saja kita klik tombol hitung rute terdekat. Nah, di sini sudah muncul modal lokasi penggunanya, berapa meter dari lokasi 1, lokasi 2-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk menghapus semua lokasi yang kita simpan. Kita langsung saja klik tombol hapus semua lokasi. Di sini lokasi-lokasi yang kita simpan tadi sudah terhapus. Kita lihat di daftar lokasi. Di daftar lokasi juga sudah tidak ada. Nah, selanjutnya untuk tombol logout, di sini kita langsung klik aja tombol logout untuk keluar dari JIS wisata kuliner. Nah, untuk di sini saat kita akan menyimpan lokasi lagi, kita akan diarahkan untuk login lagi karena kita tadi sudah logout. Baiklah, itulah penjelasan dari proyek yang telah kami buat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.